Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa rinduku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu.
Setiap kataku Tuhan, setiap kataku Kau pun menunggu, dan tak kusangka Tuhan, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau lebih dekat dengan-Mu Tuhan. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Salam persekutuan di dalam tubuh Kristus dimanapun Anda berada. Kita berasingan tempat, tetapi kita tetap satu di dalam tubuh Kristus. Jemaat Tuhan, mari saya undang sebelum kita masuk dalam sharing pada hari Minggu ini, mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat waktu dan kesempatan ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, supaya kami boleh ditegur dan mengubah perilaku kami, mengubah sikap kami menjadi sesuatu yang Engkau senang, yang Engkau sukai. Terima kasih Tuhan. Kami mohon Roh Kudus, mari cernakan pikiran kami, urapi pikiran kami supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi isi hati Bapa untuk kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sharing pada hari ini saya berikan judul menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Seringkali di dalam hidup kita ada sesuatu yang menjadi kesukaan di dalam koleksi-koleksi hidup kita, seperti baju, kasut, atau sepatu yang misalnya telah menjadi kesukaan kita buat sekian lama, menjadi favorite kita untuk dikenakan bagi penampilan yang baik. Tetapi pada satu ketika berat badan kita telah meningkat atau kita semakin membesar, kita tidak bisa lagi mengenakan pakaian itu. Kita masih sukar untuk melepaskannya. Kita masih simpan di dalam mungkin almari atau di dalam rak-rak baju kita. Begitu juga dengan kehidupan kita. Seringkali sesuatu yang telah menjadi mendarah daging di dalam hidup kita, menjadi tabiat kita, meskipun tidak elok atau tidak harus dikenakan, kita masih menyimpannya. Inilah yang ditegaskan, yang menjadi nasihat bagi Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Efesus. Mari saya undang kita membaca bersama-sama di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat yang ke-17 sampai ke-19. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai ke-19. Kita baca bersama-sama.
Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan kedegilan hati mereka. Ayat ke-19, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Kalimat ini Paulus mulakan dengan satu statement yang tegas. Dia berkata, sebab itu kukatakan dan kutegaskan, supaya kamu jangan seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Kenapa? Apa masalahnya dengan orang yang tidak mengenal Tuhan? Ayat di sini mengatakan bahwa pikiran mereka sia-sia dan pengertian mereka gelap. Apakah yang dimaksudkan dengan pengertian yang gelap? Pikiran yang sia-sia. Pikiran yang sia-sia itu adalah sesuatu, kalau kita baca dari konteks kitab Efesus di pasal 1, 2, dan 3, kita melihat di situ bahwa manusia yang di dalam Tuhan, mereka lahir dan tidak punya tujuan. Meskipun mereka mempunyai cita-cita, tetapi orang yang di luar Tuhan, ketika mereka meninggalkan dunia ini, mereka meninggal dunia, mereka punya satu destinasi saja, yaitu terpisah dengan Tuhan. Nah, pengertian yang gelap adalah, yang dimaksudkan di sini adalah mereka buta terhadap kebenaran yang sejati, dan mereka tidak dapat memahami apa itu kebenaran. Ini disebabkan di ayat yang ke-18. Ini disebabkan karena kebodohan yang ada di dalam mereka. Kebodohan yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus bukanlah mereka ini tidak pandai membaca ataupun mereka ini tidak lulus sekolah, tetapi mereka mengenal siapakah Tuhan itu. Mereka mengenal pribadi Tuhan itu. Bahkan mereka tahu apakah cara-cara Tuhan. Tetapi kebodohan yang dimaksudkan oleh Paulus adalah ketika mereka mengenal siapakah Tuhan dan kepribadiannya, tetapi mereka tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Inilah kebodohan yang dimaksudkan oleh Paulus. Nah, apakah punca penyebab daripada kebodohan ini? Dijelaskan juga di ayat yang ke-18, karena kedegilan di dalam hati mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kedegilan hati di sini merujuk kepada kesengajaan seseorang itu. Mereka mengeraskan hati mereka dengan menolak kebenaran yang merupakan tanggung jawab. Maksudnya, kita dengan sengaja, kita tahu bahwa kita harus punya hubungan dengan Tuhan, tetapi kita bermasa bodoh ataupun kita mengambil satu keputusan bertindak untuk tidak membina hubungan dengan Tuhan. Karena melalui hubungan dengan Tuhan kita tahu, di situ kita dapat tahu apakah yang menjadi isi hati Tuhan dan apakah yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan. Kekerasan hati inilah yang menciptakan kebodohan rohani yang dimaksudkan oleh Paulus. Akibat daripada kebodohan ini, itu membuat kita atau seseorang itu hidup di luar persekutuan dengan Allah. Orang yang hidup di luar persekutuan dengan Allah itu dikatakan di dalam Efesus 2, mereka itu mati dalam pelanggaran terhadap Tuhan. Ini sama saja kita kalau membiarkan hidup kita dalam kebodohan rohani atau mengeraskan hati kita untuk berubah sesuai dengan firman Tuhan. Ini sama saja kita memposisikan hidup kita kembali di luar keselamatan yang Tuhan telah berikan.
Akibatnya apa? Perbuatan orang dunia itu semakin melarat. Dikatakan di ayat ke-19, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Perasaan mereka tumpul. Maksudnya mereka hilang perasaan malu akan perbuatan mereka, meskipun jijik di mata Tuhan maupun di mata manusia, tapi mereka tidak merasa malu dengan perbuatan mereka. Mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Ini bermaksud mereka tidak punya kawalan diri dan mereka dikawal oleh perasaan sendiri, bukan lagi Tuhan yang mengawalnya. Dan mereka menuruti segala hawa nafsu. Maksudnya mereka melakukan segala jenis kejahatan, tapi tidak merasa salah. Nah, kebodohan sedemikian tidak harus ada bagi kita, setiap orang yang percaya. Kita baca di ayat 20. Tetapi kamu bukan demikian. Puji Tuhan, saya mengucap syukur dengan kalimat ini. Tetapi saudara, kita bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Paulus berkata, kamu telah belajar mengenal Kristus. Kita lanjutkan di ayat 21, karena kamu telah mendengar tentang Dia. Inilah yang dimaksudkan oleh Paulus. Apa itu kita telah belajar mengenal Kristus? Kita telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat ke-23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan, perhatikan, kekudusan yang sesungguhnya. Seperti kata Paulus, kita bukanlah orang dunia, tetapi kita telah mengenal Tuhan. Jadi kalau kita mengenal Tuhan, kita harus menanggalkan manusia lama kita. Kita tidak boleh maksudnya mengenakan sesuatu yang baru. Contohnya, kita tidak boleh mengenakan baju yang baru tanpa menanggalkan baju yang lama. Sama seperti seorang kanak-kanak atau seorang anak yang pergi bermain di luar sampai dia kotor, comot. Ketika dia pulang, orang tuanya akan memandikan dia. Pertama, orang tuanya akan menanggalkan baju-baju kotornya dan membersihkannya. Setelah itu barulah kita mengenakan baju yang baru. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita ambil satu waktu sejenak. Kita koreksi hati kita. Apakah kita masih menyimpan atau masih mau memegang manusia lama kita? Ataukah mungkin tanpa tidak sadar kita masih memelihara atau menjaga manusia lama kita? Manusia lama tidak punya tempat di dalam kerajaan sorga. Dan lebih jelasnya, manusia lama akan menemui kebinasaannya sampai selama-lamanya. Kita bersyukur kepada kasih karunia Tuhan yang membawa kita kepada pengenalan kepada Kristus, dan kita telah dibawa ke dalam Kristus menjadi satu ciptaan yang baru yang akan disempurnakan. Dan di ayat yang ke-23 berkata, Efesus 4 tadi ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Inilah tujuan dari manusia baru itu, untuk diperbaharui di dalam roh dan pikirannya. Kalau di dalam Kolose pasal 3 ayat 10, kalau saya tidak silap, mengatakan manusia baru itu terus menerus diperbaharui. Nah, jadi kita juga
mengucap syukur kepada Tuhan buat setiap musim hidup yang Tuhan izinkan berlaku di dalam hidup kita, karena itu membawa kita untuk mengoreksi hidup kita sendiri. Apa kita masih hidup mengenakan manusia lama, ataupun kita sedang hidup mengenakan manusia yang baru? Manusia yang lama akan tetap semakin memburuk. Seperti yang kita katakan tadi, ketika mereka melakukan sesuatu kejahatan atau dosa, mereka tidak merasa malu. Tetapi Paulus menjelaskan di sini, kita yang telah mengenal Tuhan, kalau dulu kita adalah pencuri, jangan mencuri lagi. Kalau kita adalah orang yang pemarah, jangan kita marah sampai berlanjut-lanjut. Bawa ke hari yang depan, maksudnya jangan simpan dendam. Inilah tujuan daripada arti hidup kita. Manusia yang baru, hidupnya tidak sama lagi dengan orang dunia. Manusia yang baru, hidupnya mengalami pertobatan yang sungguh. Kiranya sharing yang ringkas ini membuka satu pengertian bagi kita, supaya kita memilih untuk meninggalkan semua manusia lama kita dan mengenakan semua manusia baru dengan melakukan setiap apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Bagaimana caranya kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita? Itu adalah dengan mempunyai hubungan setiap hari dengan Tuhan, dengan kita membaca Alkitab setiap hari, berdoa tanpa henti kepada Tuhan. Inilah yang membolehkan kita melakukan setiap apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Sampai di sini sharing daripada saya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan mari kita tunduk kepala sekali lagi, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu yang mengajar dan menegur kami, supaya menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru, supaya kami menanggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di mata-Mu, tapi kami melakukan apa yang menjadi isi hati-Mu. Kiranya Tuhan meteraikan firman-Mu di dalam hidup kami masing-masing, supaya hidup kami berbuah melalui Roh-Mu yang memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.